Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun adik-adik semua mau beribadah, terserah ya adik-adik. Yang penting adik-adik selalu luangkan waktu untuk beribadah. Nah adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bersama-sama beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau angkat satu pujian, kita nyanyi Aku Istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita mengatakan aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Adik-adik, kita mau menyerahkan ibadah kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk 1 minggu lamanya. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah mencukupkan kebutuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah dalam ibadah kami ini, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian firman Tuhan, ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, salam adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, kakak undang kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami sangat bersyukur kalau Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di dalam ibadah pada saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, lengkapi kami sebagai hamba-Mu, guru kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sehingga apa yang kami sampaikan bisa diterima anak kami dan dapat dimengerti. Untuk lebih-lebih juga buat anak kami yang mendengarkan cerita pada hari ini, beri kekuatan kepada mereka sehingga kami bersama-sama dapat melaksanakan apa menjadi berkat-Mu pada hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, ada yang tahu nggak Nats cerita firman Tuhan kita pada hari ini? Wah, pasti ada yang tahu ya semuanya ya. Oke, kakak kasih tahu pada hari ini kita akan mendengarkan cerita perumpamaan domba yang hilang. Jadi cerita kita pada hari ini adalah domba yang hilang. Itu terambil dari Matius pasal 12 sampai ayat yang ke-14. Kakak undang adik-adik buka Alkitabnya di rumah ya, biar kakak bacakan dari sini. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di surga menghendaki supaya seorang dari anak-anak itu hilang. Oke, adik-adik, dari cerita dari nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang domba yang hilang. Adik-adik tahu nggak gambar domba-domba? Nah, pasti pada tahu semua ya gambar-gambar domba ya. Ada yang tahu kan? Gambar domba warnanya kulitnya putih, iya kan? Ya. Jadi di cerita ini adalah kita perumpamaan tentang seorang domba yang hilang. Jadi para gembala ini mempunyai 100 ekor domba adik-adik. Wah, setiap domba yang dimilikinya ini dia pasti menghafal dan tahu karakter masing-masing setiap domba-domba ini. Tidak ada yang tersembunyi adik-adik, dia tahu semuanya. Dari nomor 1 sampai nomor 10, 10 sampai 20, 20 sampai 40, dan sampai ke 100. Dia tahu nih sikap dan perbuatan domba-dombanya itu. Nah, pada suatu hari adik-adik, para gembala ini membawa domba-dombanya pergi ke padang. Dia membawa domba-dombanya, dia pergi berangkat di pagi hari. Dia menghitung domba-dombanya ada 100 ekor. Dia buka kandangnya, dia bawalah ke padang. Dia membawa untuk melihat matahari terbit, bermain-main di hutan-hutan luas. Nah, adik-adik setelah mereka asik bermain-main, wah, dia hampir lupa. Ternyata hari sudah sore. Akhirnya para gembala itu membawa pulang domba-dombanya adik-adik. Dia membawa pulang. Nah, dia membuka kandangnya. Ketika sampai di tempatnya, dia buka kandangnya, dia hitung dombanya lagi. Dia hitung 1 sampai 10, 10 sampai 20, 40, 80, dan ketemulah adik-adik. Dombanya yang kembali hanya 99. Wah, dia berpikir adik-adik, ternyata domba yang satu ini hilang deh. Kemana ya? Perginya. Jangan-jangan tadi dombanya tersesat di sana di padang gurun.
di waktu pada saat mereka bermain-main. Oke, akhirnya adik-adik si gembala ini menutup kandangnya, dia pergi adik-adik. Dia pergi kembali lagi ke padang tadi, dia mencari kiri dan kanan, dia melihat di mana ya domba saya yang satu ini. Dia melihat, wah, ternyata di sebelah sini juga nggak ada, di sana nggak ada. Di mana ya domba-domba? Adik tahu nggak kemana dombanya yang satu itu? Ya, yang satu itu ternyata dombanya tersesat adik-adik. Dia jatuh di jurang. Untungnya di jurang itu masih ada tempat undakan kakinya dan dia masih bertahan di itu domba yang satu itu. Akhirnya adik-adik para gembala tadi mengambil dombanya. Wah, diambilnya, diangkatnya ke atas. Wah, akhirnya dia menemukan adik-adik. Dia sangat senang menemukan domba yang satu yang tersesat. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Kalau misalnya di rumah adik-adik mempunyai barang-barang yang adik-adik sukai. Nah, yang pemberian dari papa dan mama deh misalnya. Terus barang yang adik sukai itu tiba-tiba hilang. Nah, gimana perasaan adik-adik? Semua pasti sedih dong. Pasti sedih, pasti menangis. Nah, begitu yang dihadapi oleh si gembala ini. Ketika dombanya hilang, dia menangis, dia sedih adik-adik. Dia sedih, makanya dia mencari. Nah, ketika main-main adik-adik tadi, barang-barang adik tadi ketemu nih ceritanya. Udah dapat barang-barangnya. Nah, terus adik bahagia gak? Ya, tentu bahagia kan? Pasti senang sekali dengan ketemu dengan barang tersebut. Pasti adik-adik ketawa, senyum, bersuka cita. Nah, begitu juga pada gembala tadi adik-adik. Ketika dia menemukan domba yang tersesat, dia sangat senang. Mukanya sangat bahagia. Nah, begitu adik-adik ceritanya, bahwa kita itu dalam cerita ini kita diumpamakan seorang, kita itu domba yang hilang itu diumpamakan sebagai kita sebagai umat manusia, orang-orang yang berdosa. Mungkin kakak juga berdosa atau siapapun, kita itu dianggap domba yang hilang. Nah, ketika kita tersesat, masuk ke dalam hal-hal yang kurang baik, nah di situ Tuhan berperan. Tuhan mengambil kita, mengangkat kita untuk kita bertobat dan kita tidak melakukan kejahatan lagi. Kita minta maaf kepada Tuhan. Nah, pada saat kita minta maaf, Tuhan pasti akan bahagia. Nah, begitu juga adik-adik di perumpamaan ini, kita itu diumpamakan seorang yang berdosa. Dan ketika kita mengaku dosa kita, dan ketika kita sudah sadar akan kesalahan kita, maka kita menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dan kita menjadi domba yang tersesat tadi ditemukan kembali. Dan kita mengaku dosa, kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, adik-adik, kakak sangat senang sekali dengan cerita ini. Ini sangat-sangat luar biasa dan kita akan terberkati. Nah, melalui cerita ini, kita mungkin lihat video berikut ini ya. Kakak akan tampilkan sebentar dulu ya. Ada video tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Ia sangat menyayangi domba-dombanya. Seperti biasanya, ia menuntun domba-dombanya untuk mencari rumput yang segar untuk dimakan. Namun suatu ketika, pada saat ia memberi makan domba-dombanya, ada seekor domba yang lebih asyik menikmati hal lain sehingga membuatnya hampir jatuh ke dalam jurang dan tidak bisa kembali kepada sang gembala dan domba-domba yang lain.
Ketika hari menjelang sore, sang gembala menggiring domba-dombanya untuk kembali ke kandang. Seperti biasanya, setiap kali ia memasukkan domba-dombanya ke kandang, ia selalu menghitung jumlah dombanya. Apakah domba-dombanya sudah pas 100 ekor atau belum? 1, 2, 11, 23, 87, 99. Hah? 99? Kemana dombaku yang seekor lagi? Aku harus mencarinya. Setelah menyadari bahwa ada seekor dombanya yang hilang, sang gembala pun meninggalkan 99 ekor dombanya dan bergegas mencari seekor dombanya yang hilang. Ia terus berjalan, menyusuri tempat-tempat yang ia lewati, namun tidak ia dapati. Ia merasa sangat sedih, dan di saat ia merenung, terdengar sayup-sayup suara domba yang cukup jauh. Dengan tidak berpikir panjang, sang gembala bergegas mencari asal suara itu. Kebahagiaan di hatinya muncul ketika melihat domba yang ia cari. Ia mengulurkan tangannya untuk menolong domba itu, dan dengan hati yang gembira, ia membawa dombanya pulang, karena dombanya yang hilang telah ia temukan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dan akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dari cuplikan tadi adik-adik udah lihat kan videonya. Jadi kisah ini melukiskan sikap Bapa terhadap orang-orang yang berdosa. Ia tidak akan berhenti pada kemarahan dan keadilannya, tetapi justru ia berinisiatif mencari dan mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik. Dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dialah jalan bagi orang yang terhilang dan dapat datang kepada Bapaknya. Dengan karya Allah di dalam Yesus Kristus, kemuliaan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Jadi adik-adik, ini menjadi kesimpulan dari cerita kita hari ini,
tentang domba yang hilang, yaitu domba yang sesat atau domba yang hilang itu melambangkan manusia yang berdosa atau manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan domba yang tersesat itu melambangkan orang yang benar, yaitu mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, bertobat dari dosa-dosanya, dan kembali ke jalan yang benar. Demikian cerita kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik terberkati ya melalui cerita ini dan dapat dimengerti. Yang menjadi nat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Sekali lagi kakak ulangi. Matius pasal 18 ayat ke-14 berbunyi, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang telah sampaikan pada kami pagi hari ini. Kami manusia biasa Bapa, kami memiliki banyak kekurangan. Kami mohon kepadamu, ampuni kami jika kami melakukan kesalahan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan sempurnakan Tuhan apa yang kami sampaikan ini sehingga anak-anak kami dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Dan terlebih-lebih juga Tuhan, kami berdoa untuk segenap anak-anak kami sekolah minggu di NKP Jakarta. Kiranya Engkau mereka berkati Bapa, tanpa kami sebut satu persatu. Biarlah Engkau berkati mereka yang mengikuti ibadah pada hari ini, agar di waktu ke depan kami dapat kembali bersekutu dan dapat bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dan ibadah kami hanya kami serahkan ke dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dan penebus dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, luar biasa ya firman Tuhan hari ini yang kita dengar adik-adik. Semoga firman yang kita dengar hari ini menjadi pegangan hidup kita dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah adik-adik, hari ini kita mau menyelesaikan ibadah kita. Namun sebelum kita menyelesaikan ibadah kita nyanyi dulu ya adik-adik. Kita angkat satu pujian. Kasih Yesus, manis dan indah. Manis
di surga, kami kembali berdoa dan berterima kasih. Hari ini kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, dan berkati Tuhan dan tanamkanlah di dalam hati kami, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik di sekolah minggu, berkati Tuhan dalam kegiatan sekolah mereka yang sudah mulai kembali bersekolah dan bertatap muka dengan guru-guru dan teman-temannya. Tuhan, jauhkan dari virus-virus sehingga kesehatan mereka tetap terpelihara. Atau mungkin ada dari adik-adik kami yang terganggu kesehatannya. Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan sehingga dapat kembali sehat dan dapat beraktivitas dan ceria kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan usaha, sehingga berkat Tuhan terus mengalir, dan juga Tuhan berikan kesehatan selalu untuk semua orang tua adik-adik kami sekolah minggu. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Berdoa juga untuk kami semua guru-guru KPA. Tuhan berkati dalam pekerjaan usaha, agar berkat Tuhan terus mengalir, dan berkati dalam kesehatan. Jika ada yang terganggu kesehatannya, Tuhan saja yang dapat menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, karena Tuhan sajalah yang dapat menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Yahobu.